Ya, adik-adik, kembali kita ikut sekolah minggu online GKY Medan. Mari adik-adik, langsung aja adik-adik untuk kita sama-sama lipat tangan, kita berdoa kepada Tuhan, kita tutup mata. Ikutin Lause ya. Tuhan Yesus, dimanapun kami berada saat ini, kami percaya Tuhan Yesus selalu menjaga dan melindungi kami. Karena kami adalah anak-anak sekolah minggu yang Tuhan pilih, yang Tuhan pimpin. Terima kasih untuk waktu hari ini. Kembali kami dapat bersekolah minggu. Tuhan, kami serahkan waktu dan puji-pujian kami, juga hati kami. Tuhan yang pimpin. Kami berdoa, kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, lagu Aku Pahlawan Kecil. Ya, kita semua anak-anak sekolah minggu adalah pahlawan-pahlawan kecil yang Tuhan pilih. Dan adik-adik, semua itu karena kasih Tuhan kepada kita. Ya adik-adik ya, kita akan terus belajar lebih mengasihi Tuhan dan sesama kita melalui firman Tuhan yang kita dengar. Aku pahlawan kecil, Yesus panglamaku. Tuhan pimpinlah kita, siapakah lawan kita? Aku pahlawan kecil, Yesus panglamaku. Tuhan pimpinlah kita, siapakah lawan kita? Aku pahlawan kecil, Yesus panglamaku. Tuhan pimpinlah kita, siapakah lawan kita? Aku pahlawan kecil, Yesus panglamaku. Tuhan pimpinlah kita, siapakah lawan kita? Kita kembali memuji Tuhan. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus,
Oh, dialah Raja. Kita akan memuji Tuhan. Lagu Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Ya, shalom adik-adik kelas besar sekalian. Sekarang waktunya kita untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Yuk, sekarang Lause ingin mengajak kita semua ambil sikap duduk yang baik. Kita akan ambil sikap doa, kita akan berdoa, Lause Bubi yang akan pimpin kita di dalam doa. Yuk kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Kami bisa kembali beribadah, kami bisa kembali memuji Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu yang akan menuntun setiap kami. Tuhan, tolong Lause yang bercerita dan juga setiap kami yang mendengarkan supaya kami bisa berkonsentrasi. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita hari ini akan melihat pembacaan firman Tuhan kita hari ini, Lause pengen tanya nih sama adik-adik sekalian. Hari ini adik-adik waktu sekolah minggu, Lause pengen tanya, ada tidak yang bersekolah minggu hari ini tanpa harus disuruh-suruh oleh orang tua? Yang sekolah minggu itu ingat sendiri, ya, hari ini hari minggu aku mau sekolah minggu. Ada tidak? Yang buka YouTube sendiri, ya, lihat hari ini ibadah video sekolah minggunya mana ya. Lalu kita sudah siap-siap, kita sudah cuci muka atau bahkan mandi, kita sudah duduk manis, kita yang siapin sendiri. Siapa? Atau jangan-jangan ada yang harus disuruh-suruh dulu, bahkan pakai ngomel-ngomel. Nah, ada tidak yang seperti itu? Sekolah minggunya harus disuruh-suruh, dipaksa-paksa sama orang tua, ya, pakai rewel-rewel. Ada tidak? Adik-adik, meskipun sekarang lagi musim liburan nih ya, tapi adik-adik pernah gak sih berpikir, aduh ngapain sih hari Minggu harus ke gereja lagi, harus sekolah Minggu lagi? Kan aku dari Senin sampai Jumat udah sekolah, malah mungkin ada yang sampai Sabtu ya sekolahnya. Aduh, terus ditambah hari Minggu masih ada ke gereja, sekolah Minggu, aduh ngapain lagi? Hah, adik-adik ada gak yang kayak gitu? Aduh aku kan maunya tidur sebangunnya siang-siang aja gitu, atau malah tidur sampai sore gitu, gak usah makan, gak usah gak usah nonton TV, tidur aja pengennya. Ada gak yang kayak gitu? Berpikir, aduh males banget sekolah Minggu. Jadi adik-adik, hari ini di sekolah Minggu hari ini, di firman Tuhan hari ini, Lause Bubi pengen ajak kita sama-sama belajar nih dan menjawab pertanyaan, kenapa ya kita harus ikut sekolah Minggu? Ya,
kenapa hari Minggu kita nggak tidur aja sampai siang? Ya, kenapa hari Minggu kita harus ke gereja? Kalau sekarang lagi pandemi, kita nggak bisa ke gereja, kenapa kita harus tetap ikutan sekolah Minggu? Mending nunggu nanti aja pandemi udah selesai. Ngapain sekarang kita harus sampai ada YouTube? Ya, ada sekolah Minggu di YouTube. Ngapain aku harus ikut? Nah, adik-adik, kita mau cari tahu nih jawabannya. Kenapa kita harus ikut sekolah Minggu? Sekalipun kita sudah sibuk seminggu ya, kita lagi asik-asik pengen main, pengen refreshing, tapi kenapa di hari Minggu kita harus ibadah ya? Nah adik-adik, untuk cari tahu jawabannya, Lausain ajak kita untuk sama-sama lihat dari Yohanes 4 ayat 19 sampai 24. Adik-adik sama-sama perhatikan ya. Yang sudah punya Alkitab mau buka, boleh dibuka ya. Dan adik-adik bisa sama-sama dengarkan pembacaannya berikut ini. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa Engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Oke adik-adik sekalian, kita sudah sama-sama lihat pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Adik-adik, di cerita kita hari ini kita melihat Tuhan Yesus yang bertemu dengan seorang perempuan di Samaria. Adik-adik, jadi Tuhan Yesus itu adalah orang Yahudi ya, dari Israel. Sementara perempuan yang Tuhan Yesus jumpai itu dari Samaria, ya. Samaria itu adalah negara yang berbeda, suku yang berbeda dari Tuhan Yesus. Dan adik-adik, Alkitab mencatat biasanya orang Israel dengan orang Samaria itu tidak hidup bersama-sama. Ya, mereka itu bermusuhan, ya, saling membenci antara orang Israel dengan orang Samaria. Mereka juga punya kepercayaan iman yang berbeda. Adik-adik, tadi kita lihat ya, perempuan Samaria itu bilang apa? Kalau orang Samaria menyembah Tuhan itu di atas gunung, sementara orang-orang Israel menyembah Tuhan di Yerusalem, di Bait Allah, di kota Yerusalem. Nah adik-adik, di cerita tadi Tuhan Yesus itu mengabarkan Injil, ya, menceritakan tentang keselamatan kepada perempuan Samaria ini. Tuhan Yesus ingin perempuan Samaria ini menerima Tuhan sebagai juru selamatnya. Adik-adik, tapi waktu perempuan Samaria ini mendengar kabar tentang keselamatan itu, lalu perempuan Samaria ini bilang, Tuhan, tapi kan aku ini orang Samaria. Ya, karena tadi orang Samaria sama orang Israel gak akur, tidak rukun. Jadi perempuan Samaria ini bilang, Tuhan Yesus, kalau saya percaya kepada Allah, bagaimana saya bisa menyembah Dia? Kalau aku orang Samaria datang ke Yerusalem, beribadah di Yerusalem, menyembah Tuhanmu, waduh, aku bisa dimusuhin sama orang-orang. Ya, kan aku orang Samaria harusnya menyembah di gunung. Aku orang Samaria gak boleh datang ke Yerusalem. Nah adik-adik, itu yang perempuan Samaria pikirkan. Kalau dia percaya sama Tuhan Yesus, berarti aku harus ke Yerusalem. Padahal aku orang Samaria. Gimana dong? Nah adik-adik, ini yang Tuhan Yesus mau kasih tahu sama perempuan Samaria ini dan juga kepada kita. Ya,
Tadi kita lihat di pembacaan Alkitab kita, Tuhan Yesus berkata apa? Bahwa memang betul ya, nenek moyangnya orang Samaria biasa menyembah Tuhannya di atas gunung-gunung. Sementara orang-orang Israel biasa menyembah di Yerusalem. Tapi itu kan yang orang Samaria sama orang Israel lakukan. Tapi apa yang Tuhan mau? Apa yang sebenarnya Tuhan inginkan? Tuhan bilang, kita tidak lagi dibatasi tempat untuk menyembah Tuhan. Ya, kita tidak harus menyembah Tuhan di gunung. Kita tidak harus menyembah Tuhan di Yerusalem, di Bait Allah. Tapi Tuhan bilang apa? Kita bisa menyembah Tuhan di mana saja. Kenapa? Karena yang Tuhan inginkan adalah kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Ya, bukan masalah tempatnya, ya, bukan masalah kita menyembah di mana dan sama siapa. Tapi yang paling utama yang Tuhan mau lihat adalah berbicara soal isi hati kita. Kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, adik-adik, sekarang pertanyaannya, apa maksudnya menyembah di dalam roh dan kebenaran? Nah, adik-adik, yang pertama tentang menyembah Tuhan di dalam roh. Adik-adik, maksudnya menyembah Tuhan di dalam roh adalah kita menyembah Tuhan itu dengan segenap hati kita, berasal dari hati kita, bukan masalah tempatnya. Tapi terus kenapa kita sebelum pandemi harus ke gereja? Nah, adik-adik, kita datang ke gereja karena kita beribadah itu bukan cuma sendirian. Kita orang Kristen itu bukan hidup sendiri-sendiri, ya. Kita hidup itu bersama-sama, ya. Adik-adik, kita perlu punya saudara seiman, ya. Makanya kita datang ke gereja supaya apa? Supaya kita bisa kenal saudara seiman. Kita bisa kenal teman-teman yang sama-sama menyembah Tuhan Yesus. Nah, dari sana kita bisa sama-sama saling menghibur, saling menguatkan, dan bisa memuji Tuhan bersama-sama. Kalau bersama-sama memuji Tuhan, kita bisa lebih bersemangat dan hati kita bisa lebih sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Jadi adik-adik, memang sih ya, ibadah itu tidak harus di gereja. Tapi kalau kita punya kesempatan ke gereja, jangan dilewatkan. Kalau sekarang kita sedang ada COVID-19 di mana-mana, kita jadi beribadah di rumah. Tapi adik-adik, secara hati kita tetap ingat dan saling terhubung. Ya, kita tahu kita punya saudara-saudari seiman. Nah, adik-adik, kalau gue pengen kasih lihat satu gambar nih. Kalau adik-adik lihat gambar ini, kira-kira menurut adik-adik ini gambar bangunan apa ya? Apakah ini bangunan restoran, sekolah, gereja, atau apa kira-kira adik-adik? Kalau kita lihat-lihat sih, ini gedung gereja ya adik-adik. Nah, adik-adik, gedung ini awalnya adalah gereja, betul. Ini nama gerejanya adalah Gereja Didsbury. Gereja Didsbury di Manchester City, ya. Letaknya ada di Inggris, di kota Manchester, Gereja Didsbury. Tapi adik-adik, gedung ini yang kita lihat saat ini sudah bukan lagi gereja. Bentuknya masih seperti bangunan gereja ya adik-adik. Tapi sejak tahun 1965, ya, tidak ada orang lagi yang beribadah. Tidak ada lagi orang yang datang ke gereja ini. Sampai akhirnya pemilik gereja ini menjual gereja ini. Dan saat ini justru adik-adik, tempat ini berubah nama menjadi Masjid Didsbury. Nah, adik-adik bayangkan, gedungnya bentuknya seperti gereja, tapi ternyata isinya, wah, sudah dibeli oleh agama lain dan fungsinya berubah. Bukan lagi gereja tetapi menjadi masjid.
Jadi adik-adik, gedung yang megah ini nggak ada artinya kalau tidak ada orangnya. Betul tidak? Ya, gedungnya megah seperti gereja yang besar, menaranya tinggi. Tapi adik-adik, kalau tidak ada jemaat yang menyembah Tuhan, kalau tidak ada anak-anak bersama dengan orang tua yang dengan semangat datang beribadah, gedung gereja itu menjadi tidak ada artinya. Nah, adik-adik, itulah artinya gereja itu adalah orangnya. Nah, adik-adik, ya seperti lagu yang kita tahu ya, aku gereja, kamu gereja, ya gereja bukan gedungnya. Itu adik-adik, ya yang mau kita sama-sama ingat ya. Jadi sekalipun kita sekarang di rumah, kita tetap bisa menyembah Tuhan dan tetap harus menyembah Tuhan. Tapi nanti kalau COVID-19 sudah hilang, ya kita sudah bisa ke gereja lagi, sudah tidak ada lagi mungkin ya ibadah di YouTube. Kalau kita sudah bisa ke gereja, maka ayo kita juga datang ke gereja dengan semangat ya, karena Tuhan ingin kita menyembah Dia dengan hati kita yang sungguh-sungguh. Lalu adik-adik, yang kedua adalah menyembah Tuhan dalam kebenaran. Nah, ini adik-adik artinya kita harus menyembah Tuhan dengan mengerti firman Tuhan. Kebenaran itu adalah firman Tuhan di dalam Alkitab dan itu yang Tuhan inginkan. Kita mengerti firman Tuhan. Makanya adik-adik, kita di hari Minggu juga ya masih datang ke gereja dan kita ibadah anak-anak disebut sebagai apa? Sekolah Minggu. Ya, kita datang belajar firman Tuhan seperti saat ini. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan ingin kita mengerti firman-Nya. Tuhan pengen kita tahu kebenaran Tuhan. Jadi adik-adik, beribadah kepada Tuhan itu bukan cuma sekedar menyanyi, buat aktivitas, itu yang mungkin kita suka, tapi kita nggak mau dengar firman Tuhan. Nah adik-adik nggak bisa seperti itu ya, kita nggak bisa pilih-pilih ya, aku cuma mau nyanyi aja sekolah minggunya, nanti pas lalu cerita aku nanti cepet-cepetin aja videonya gitu ya. Atau di sekolah minggu kalau datang ke gereja nanti pas lalu cerita aku ke toilet aja. Nah adik-adik, kita tidak bisa seperti itu karena Tuhan ingin kita menyembah Dia di dalam kebenaran. Kita harus tahu kebenaran itu dari Alkitab. Makanya kita harus selalu belajar firman Tuhan. Jadi adik-adik, sekalipun saat ini kita masih beribadah di rumah, masih beribadah sekolah minggu secara online, adik-adik yuk kita mau semangat datang beribadah. Karena hari ini kita jadi tahu ya, kenapa sih aku harus sekolah minggu ya, kenapa sih hari Minggu aku harus mandi, siap-siap, dandan, ganteng, cantik untuk bisa sekolah minggu. Karena Tuhan yang ingin kita datang di hari Minggu. Dan adik-adik, Tuhan ingin kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Jadi sekalipun saat ini kita belum bisa ke gereja, ayo kita pakai kesempatan beribadah di rumah dengan semangat. Tuhan juga ingin kita beribadah dengan semangat dimanapun kita berada. Kalau sudah ke gereja, sudah bisa, ayo kita dengan semangat ke gereja. Kalau sekarang belum bisa, ayo kita semangat sekolah minggu online di rumah. Ya, adik-adik, kita mau dengan semangat ya, memuji Tuhan dengan hati kita, memuji Tuhan dengan pikiran kita, ya, dengan roh kita dan dengan kebenaran yang kita pelajari setiap minggunya di sekolah minggu. Ya adik-adik ya, jadi hari ini kita belajar firman Tuhan tentang kenapa sih kita harus ke sekolah minggu. Kita harus terus semangat ya. Yuk kita sama-sama tutup di dalam doa ya. Lalu Sububi akan pimpin kita di dalam doa sekali lagi. Yuk kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan. Tuhan tolong kami, supaya kami bisa dengan sungguh-sungguh terus beribadah kepada Tuhan. Hari ini kami tahu bahwa Tuhan, kami bisa menyembah Engkau di mana saja dan kapan saja. Tapi yang paling penting Tuhan, kami hari ini belajar bahwa
Tidak peduli tempat, tapi yang paling penting adalah tentang hati dan pikiran kami yang mau mengenal firman Tuhan. Jadi saat ini Tuhan, tolonglah kami supaya kami bisa terus semangat beribadah sekolah minggu di rumah. Dan kalau nanti kami sudah bisa ke gereja, tolong kami juga supaya kami bisa terus semangat datang ibadah ke gereja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum nanti di akhir kita akan mengerjakan aktivitas, kita ada satu pujian penutup. Yuk kita balik lagi sama Lause Mary. Kita akan memuji Tuhan kembali, lagu bertambah-tambah dalamnya. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Oke adik-adik sekalian, sekarang waktunya kita untuk bersama mengerjakan paket aktivitas anak kita bersama-sama. Oke adik-adik, yuk sekarang Lause Bobi langsung aja kita sama-sama buka. Dan hari ini kita sudah sampai di paket aktivitas yang nomor kelima. Nomor kelima itu ada di amplop yang ada tulisan warna biru muda. Ya, amplop ada tulisannya warna biru terang, kita keluarkan. Oke. Nah adik-adik, selain amplop nomor 5 ini, Lause ingin kita sama-sama siapkan lem uhu ya dengan gunting. Oke adik-adik. Dan kalau gitu kita langsung saja buka amplop nomor 5 kita dan kita lihat ada isinya apa ya hari ini. Oke adik-adik, jadi dalam paket kita ada snacks ya, ada rice crackers dan juga ada coklatos. Ini bisa adik-adik makan dan ada satu lembar karton. Jadi adik-adik, hari ini kita akan membuat sebuah prakarya gereja. Nah adik-adik, kita mau buat gambar gereja yang mengingatkan kita tentang pesan firman Tuhan hari ini. Ya, untuk kita tetap beribadah. Karena apa? Karena gereja itu adalah orang-orangnya, bukan cuma berbicara soal gedungnya. Ya, jadi kalau kita lihat adik-adik di karton kita ini ada gambar banyak orang-orang ya, dan ini nanti bisa dirangkai menjadi bentuk gedung gereja. Kalau gitu adik-adik, langsung saja kita akan bersama-sama membuat aktivitas kita hari ini. Jadi adik-adik, hal pertama yang mau sama-sama kita kerjakan pertama kali adalah menggunting gambar ini.
Ya, untuk adik-adik yang kelas kecil, adik-adik bisa minta bantuan orang tuanya ya. Jadi untuk para orang tua mohon kesediaan untuk membantu anak-anaknya untuk menggunting. Untuk yang kelas besar yang sudah pandai pakai gunting, yuk bisa gunting sendiri ya, karena ini semua guntingannya lurus-lurus ya. Nah, adik-adik mengguntingnya adalah adik-adik ini semua jangan sampai terputus ya. Jadi yang gambar ini semua harus nyambung, nggak boleh ada yang putus. Ini pun tengahnya jangan dibolongin. Ya, jadi semuanya nyambung, digunting ya sesuai garis luarnya. Dan juga yang salib adik-adik gunting. Oke? Lalu nanti kita akan sama-sama kerjakan ke tahap selanjutnya setelah kita gunting. Kalau gitu kita langsung gunting dulu ya. Baik adik-adik, sudah mengguntingnya. Kalau sudah, kita berarti akan punya satu potongan gedung gereja, juga ada 2 gambar salib. Nah adik-adik, kita akan langsung masuk ke langkah selanjutnya, itu kita akan melipat dan menempel. Jadi adik-adik, kalau adik-adik lihat semua ini ada garis tipis warna abu-abu. Betul ya. Nah adik-adik, jadi tugas kita selanjutnya adalah kita akan lipat semuanya. Artinya adik-adik setiap ada garis abu-abu, adik-adik lipat dengan lurus dan perlahan-lahan. Nah, jadi seperti ini terus, lanjut terus sampai semua yang garis abu-abu itu terlipat semuanya. Oke, ya jadi setiap ada garis abu-abu semuanya kita lipat dengan rapi mengikuti garis. Kita lipat dulu sebelum kita kasih lem ya. Jadi semuanya harus dilipat dulu. Oke adik-adik, kalau sudah maka kita akan masuk ke tahap selanjutnya, itu kita akan kasih lem. Ya, jadi adik-adik yang dikasih lem adalah, coba ya kita buka lagi lipatannya, kita bisa lihat di sini nih ada yang bagian bentuknya seperti ada garisnya miring ya, seperti sayap-sayapnya di sini, di sini, di sini, di sini dan di sini, juga di sini, di sini. Bagian-bagian inilah yang kita kasih lem. Yang ada gambar muka orangnya sama yang kotak besar di tengah ini jangan dikasih lem. Yang dikasih lem adalah yang kecil-kecil ini. Oke? Ya, semua kita kasih lem secukupnya saja, jangan banyak-banyak nanti beleber. Ya, nanti lengket-lengket. Kasih secukupnya saja. Baru selanjutnya adik-adik kita akan rangkai. Merangkainya adalah caranya gampang sekali adik-adik. Adik-adik lipat tadi mengikuti lipatannya. Lalu adik-adik si sayapnya yang sudah ada lem itu adik-adik tempelin ke pinggir ya. Tadi adik-adik sudah kasih lem, kalau keburu kering adik-adik kasih lem lagi. Ya, adik-adik lipat, lihat jadi seperti ini. Lalu lanjut lagi ya. Yang kecil-kecilnya kita kasih lem. Aduh, Lause salah ya ngasih petunjuknya, ini tangan Lause jadi lengket ya. Harusnya dirangkai dulu baru dikasih lem ya. Nah, jadi dilipat seperti ini dulu baru kasih lem. Baru adik-adik masukkan pelan-pelan ke dalamnya sambil ditekan dari dalam ya. Sebelahnya juga sama, pelan-pelan saja sambil ditiup-tiup sedikit supaya kering. Lihat ya, jadi bentuknya kotak begini. Lalu selanjutnya atapnya ya. Atapnya kita kasih lem sedikit, terus kita tempelkan. Baru yang terakhir kan tuh jadi seperti ini ya. Terakhir yang panjang ini nih kita kasih lem, kemudian kita tunggu sampai kering. Nah adik-adik sudah selesai, tapi belum selesai sepenuhnya, karena gereja adalah kumpulan orang yang menyembah Tuhan, bukan cuma sekedar orang-orang saja ya, tapi orang-orang yang menyembah Tuhan. Jadi terakhir kita akan tempelkan salib adik-adik. Salibnya kita tempel di kiri dan kanan atapnya. Oke adik-adik, jadi seperti ini ya, depan dan belakang dari atapnya. Kita kasih lem sedikit di sini. Kemudian kita tempelkan salibnya. Begitupun juga di sisi yang lain. Kasih lem secukupnya.
kemudian kita tempelkan. Dan adik-adik kalau kita lihat, tara, selesai gedung gereja kita. Ya, adik-adik bisa lihat ya, gereja ini dipenuhi oleh orang dan kita tahu ya, gereja bukan cuma berbicara soal gedungnya, tetapi gereja adalah tentang orang-orangnya. Kita yang beribadah, kita bisa beribadah dimanapun. Kalau sekarang kita belum bisa ke gereja, kita tetap beribadah di rumah kita masing-masing karena gereja adalah orangnya yang menyembah Tuhan. Nah adik-adik sekalian, di akhir sekolah minggu ini Laus Bobi mau kembali kasih pengumuman untuk adik-adik sekali lagi, untuk adik-adik yang saat ini sudah naik ke SMP ya, yang dari kelas 6 naik ke SMP. Adik-adik kita masih ikut sekolah minggu sampai bulan Juli ini ya, sampai bulan Juli akhir. Nanti di minggu terakhir Juli adik-adik kita akan ada acara pelepasan ya, ada acara pelepasan ke Komisi Remaja, dan nanti Koko Cici dari Komisi Remaja akan menyambut adik-adik untuk bisa ikut ibadah di Komisi Remaja. Jadi adik-adik yang sekarang sudah naik SMP, jangan dulu berhenti ikutan sekolah minggu ya. Kita tetap rajin ikut sekolah minggu sampai nanti kita di akhir bulan Juli. Oke adik-adik, nah, untuk adik-adik yang lain, ayo kita juga tetap semangat ya. Sampai nanti kita lulus dari SD, kita terus semangat ikut sekolah minggu ya. Ya adik-adik, bagaimana kita belajar lebih mencintai Tuhan? Bagaimana kita tetap setia kepada Tuhan? Ya, kita harus terus ikut sekolah minggu. Oke adik-adik, sampai jumpa adik-adik. Tuhan memberkati kita semua.